Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 98 memuji hanya untuk menjatuhkan mental. Bara meletakkan Ayla di dalam bathtub berisi air hangat, yang sebelumnya memang sudah dia siapkan. Sudah, jangan menangis lagi. Senyum lebar Bara menghapus air mata Ayla, yang duduk bersandar di dalam bathtub itu. Sakit, Bay? Jawab Ayla dengan wajah tertunduk. Iya, maaf. Ucap Bara meminta maaf pada Ayla, yang harus menanggung sakit akibat kegiatan mereka semalam. Bay, nggak usah minta maaf, Lala ikhlas kok. Ucap Ayla tersenyum yang membuat Bara salah tingkah dibuatnya. Tapi sakitnya cuma sekali kan, Bay? Tanya Ayla dengan polos. Iya, kalau kita sering melakukan gak bakal sakit kok, tapi enak. Jelas Bara yang malah memprovokasi istri polosnya. Enak, ucap Ayla mengulang kalimat terakhir Bara. Iya sayang, nanti kalau kamu udah sembuh, kita bisa main dengan berbagai gaya. Ucap Bara seperti sebuah seruan, yang membuat Ayla yang memang masih polos itu penasaran. Selesai Ayla mandi dan berganti pakaian, mereka sarapan di sofa dalam suasana yang canggung. Karena Ayla menjadi malu-malu, tidak seperti biasanya yang begitu cerewet terus berbicara. Sayang, kenapa? Tanya Bara yang jadi gugup sendiri. Saat Ayla berulang kali kepergok memperhatikannya. Nggak ada. Jawab Ayla gelagapan lalu menggigit roti di tangannya, sambil menunduk tidak menatap Bara lagi. Minum susunya, ucap Bara memberikan segelas susu hangat yang langsung diminum Ayla. Sayang, kok belepotan sih? Ucap Bara dengan perhatian membersihkan bibir Ayla. Tapi ketika Ayla menjilat bekas susu di bibirnya, hasrat Bara malah naik melihatnya. Bara mencium Ayla dan melakukannya lagi berulang kali, sampai Ayla yang kini sudah tidak merasakan sakit, malah kecanduan dibuatnya. Ah, good. Erang Bara yang lagi dan lagi melepaskan cairannya di dalam rahim Ayla sampai tumpah keluar. 1 minggu kemudian, pagi ini karena tidak masuk kuliah, Ayla berjalan mengelilingi rumah baru 3 lantai, yang baru mereka tempati 2 hari yang lalu. Dan belum sempat Ayla lihat-lihat secara detail. Gila juga rumah ini udah kayak mansion. Sampai di setiap sudutnya ada bodyguard yang berjaga. Ucap Ayla terus berjalan mengikuti kemana rasa penasaran membawanya. Ini ruangan apa? Kepo Ayla menatap pintu ruangan yang menghadap ke taman belakang rumah, dan di sini cukup sepi. Walaupun ada beberapa bodyguard dan pelayan. Ayla membuka pintu itu, lalu masuk ke dalam dan ternyata itu adalah sebuah kamar. Tapi kok kecil banget ya? Heran Ayla dan semakin kaget saat suaranya menggema yang berarti kamar itu kedap suara. Mana ranjangnya aneh.
Heran Ayla melihat ranjang yang tingginya hampir sepinggang orang tinggi. Sedangkan Ayla harus memanjat untuk naik ke atas ranjang. Kelewat penasaran, akhirnya Ayla menelpon Bara yang sedang berada di perusahaan. "Kenapa istriku, kamu sudah kangen saja, belum juga 2 jam aku pergi," ucap Bara yang duduk di meja kerja. Mengangkat sebelah alisnya begitu menjawab panggilan video Ayla. "His, Lala cuma mau tanya aja," ucap Ayla langsung bete karena digoda Bara. "Mau tanya apa istriku?" ucap Bara tersenyum lebar. Begitu menikmati ekspresi wajah Ayla yang memenuhi layar ponselnya. "Ini kamar apa?" tanya Ayla mengalihkan ke kamera belakang. Agar Bara bisa melihat di mana dia berada. "Heh, ngapain kamu di situ?" tanya Bara yang tidak expect Ayla akan menemukan kamar itu. Ditanya bukannya menjawab, malah nanya balik. Cemberut Ayla melihat Bara yang tertawa itu. "Ya, kamu ngapain di situ?" ucap Bara. "Nggak ada lagi keliling, tiba-tiba nemu kamar ini," ucap Ayla memanjat ke atas ranjang itu membuat Bara tertawa melihatnya. "Nanti aja sama Bae naik ranjangnya. Kamu nggak bakal nyampe," ucap Bara dengan senyum penuh artinya. "Ih, ini ranjang apa? Kenapa bentuknya begini?" ucap Ayla benar-benar penasaran. "Kepo kamu," ucap Bara yang membuat Ayla mengamuk dan meronta-ronta di atas ranjang itu. "Hahaha, sayang jangan menggodaku," ucap Bara tertawa melihat Ayla yang kesal sekali. Saat Bara tidak mau menjawab pertanyaannya, Hubi jawab. "Ayla benar-benar kepo. Nanti malam ya baik cerita," ucap Bara. "Sekarang," teriak Ayla sampai suaranya menggema di kamar kedap suara itu. "Bae nggak mau jawab sebelum kamu kasih tahu." "Maksud ngasih benda dalam kotak itu," ucap Bara. Yang sampai hari ini belum bisa terima dikasih benda itu oleh Ayla. "Ih, baik kok jadi gitu sih, nggak asik," cemberut Ayla. "Kamu yang nggak asik ngasih suami benda kayak begitu," ketus Bara yang sampai hari penasaran sekali. Kenapa bisa Ayla memberikan benda sialan itu? Jelang jam makan siang, Ayla sudah sampai di depan ruang kerja Bara dan mengetuk pintunya berulang kali. "Masuk," suara berat Bara dari dalam. Ayla masuk dan langsung mengunci pintu ruangan kerja Bara, membuat pria dewasa itu tersenyum lebar. Ayla menaruh rantang stainless yang dibawanya di atas meja kerja Bara. "Halo Nyonya," sapa Bara merentangkan kedua tangannya dengan manja. Minta dipeluk karena sudah lelah bekerja. "Nggak mau, kasih tahu dulu," ucap Ayla memangku kedua tangannya. Benar-benar penasaran setengah mati dengan kamar aneh tadi. "Sayang," rengek Bara yang sudah merentangkan tangan itu meronta-ronta saat Ayla tidak mau memeluknya. "Ih, emang bener ya hadiah itu cocok buat Bae. Yang makin lama makin kayak bayi."
Omel Ayla yang heran melihat Bara yang semakin hari semakin manja melebihi anak lanang. Jahat, kamu, apa maksudnya kasih bayi hadiah begituan ha? Ucap Bara menatap Ayla sebelah mata. Hahaha, kan bayi suka minum susu. Jadi Lala beliin botol susu deh biar bisa emut susu yang ada airnya. Tawa meledak Ayla, akhirnya mengatakan alasan dia memberikan Bara hadiah botol susu anak bayi lengkap dengan dotnya. Kurang baik apa Lala coba? Ucap Ayla dengan wajah tanpa dosa, yang membuat Bara semakin geram melihatnya. Kamu emang kurang baik karena banyak jahatnya, ucap Bara yang semakin tak terima. Mendengar alasan Ayla membelikan botol susu, hehehe, udah dicoba belum Bay? Tanya Ayla sambil terkekeh berdiri mendekat dan memeluk Bara, yang duduk di kursi itu. Enggak, jawab Bara membuka kakinya sedikit lebar. Agar Ayla bisa berdiri di tengah antara kakinya, dan membenamkan wajahnya di dada Ayla. Bay suka minum susu ini aja, ucap Bara dengan suara kecil. Lebih baik yang dari dot ada airnya, ucap Ayla tertawa ngakak. Bisanya kamu kepikiran kasih suami sendiri dot bayi. Bay hamilin ya kamu biar dotnya berguna. Omel Bara masih tidak menyangka Ayla kepikiran ide seperti itu. Kan Bay yang suka emut. Ucap Ayla ngakak sendiri melihat ekspresi tak terima Bara, yang sudah dewasa tapi malah dibelikan dot bayi. Bay benar gak bersyukur banget ya. Udah dikasih hadiah spesial malah marah-marah. Ucap Ayla dengan sengaja, jadi Bay harus senang kamu kasih dot bayi. Kalau nggak mau Bay emut ya udah bilang aja nggak usah segitunya. Ucap Bara ngambek. Bayi Lala ngambek sini minum susu. Bujuk Ayla yang membuat Bara langsung segar tidak jadi ngambek. Mana cepatlah, ucap Bara semangat sekali menyingkapkan baju Ayla. Makin gak kenal tempat ya. Ucap Ayla yang malah menamparkan lengan Bara. Makan, sudah waktunya makan siang. Ucap Ayla menggenggam tangan Bara dan mengajaknya pindah duduk ke sofa. Bara duduk di sofa dan langsung meraih pinggang Ayla. Agar duduk di pangkuannya. Sayang, Bay capek banget rasanya. Keluh Bara meletakkan dagunya di bahu Ayla yang dia peluk. Ya kalau capek istirahat Bay. Ucap Ayla dengan suara rendah mengelus pipi Bara, yang bersandar manja padanya. Mau dimanja, pinta Bara yang memang sudah sejak menikah. Sering dimanjakan Ayla kalau lelah. Jadi itu membuatnya ketergantungan bahkan kecanduan. Makan dulu, ucap Ayla menyuapi Bara. Sayang ayo ikut Bay meeting. Biar sekalian Bay kenalin sama kolega bisnis. Ucap Bara mengajak Ayla ikut meeting bersamanya. Tapi ayolah sayang kapan lagi kamu menemani Bay kerja? Ucap Bara yang kalau ada Ayla pasti bekerja dengan semangat.
Meetingnya di mana? Tanya Ayla. Di perusahaan Arya, jawab Bara yang akan menghadiri event besar di perusahaan sahabatnya. Mau ya sayang, ucap Bara penuh harap. Boleh, ucap Ayla mengambil tas genggamnya. Dan mengeluarkan beberapa peralatan makeup. Kenapa makeup lagi? Tanya Bara dengan wajah datar melihat Ayla yang sedang menambah lipstik. Biar cantik dan bayi gak malu. Ucap Ayla yang tentunya harus mengimbangi penampilan Bara. Demi menjaga citra baik suaminya. Kamu cantiknya untuk bayi aja. Ucap Bara mencium Ayla dengan lembut. Iya, jawab Ayla tanpa membantah. Sesampai di perusahaan sahabat Bara, Ayla menatap ke sekitar yang begitu banyak sekali tamu yang datang. Sepertinya ini memang event besar yang mungkin saja kelas internasional. Batin Ayla yang berjalan memeluk sebelah lengan Bara dengan anggun. Ayla sang princess gak boleh bersaing sama orang lain. Apa yang sudah ditakdirkan jadi milik Lala. Bakal tetap jadi milik Lala selamanya. Batin Ayla yang sama sekali tidak merasa terancam. Dengan kehadiran wanita-wanita karir di sekitarnya, Bara berpelukan dengan keempat sahabatnya. Begitu sampai di hadapan mereka, namun tidak melepaskan genggaman tangannya dengan Ayla. Halo nyonya kecil, tumben kau menemaninya? Tawa Arya menatap Ayla yang berdiri di samping Bara. Iya, soalnya dia gak bisa tanpa aku. Jawaban berkelas Ayla. Langsung memukul mundur beberapa wanita yang mencoba menggoda Bara. Sayang, senyum lebar Bara mengelus kepala istrinya dengan penuh cinta. Lala gak suka lihat mereka. Ucap Ayla berbisik dan berterus terang kepada Bara. Bae cuma punya Lala, pernyataan Ayla dengan suara kecil yang mungkin hanya didengar Bara. Iya, lagian Bae gak lirik mereka juga. Lala tenang aja. Ucap Bara mengelus kepala Ayla berulang kali sambil tersenyum. Mendengar pernyataan kepemilikan yang keluar dari mulut Ayla, Ayla mengangguk lalu tersenyum. Dan hanya berdiri diam memeluk lengan Bara, yang berbicara dengan para teman-teman serta koleganya. Ayo duduk dulu, acaranya masih setengah jam lagi. Ucap Arya mengajak Bara dan teman yang lain duduk di sofa. Bara, akhirnya kita bertemu lagi. Ucap seorang wanita begitu sampai di dekat mereka. Donita, ucap Bara menatap wanita yang beberapa bulan lalu cukup dekat dengannya, sebelum Bara menikah dengan Ayla. Wajah Donita yang awalnya senang, kini berubah menjadi sendu serta campur aduk. Begitu melihat seorang wanita mencondongkan kepalanya dari balik lengan Bara, yang sama sekali tidak Donita sadari, karena hanya fokus melihat wajah Bara saking rindunya. Dia siapa, Bay? Tanya Ayla dengan begitu polos mendongak menatap Bara. Lantaran tingginya yang hanya sebatas dada Bara, Bara menundukkan pandangannya menatap Ayla.
lalu menjawab kalau Donita adalah temannya. Bai nggak kenalin Lala sama teman Bai? Tanya Ayla lagi curi-curi pandang, menatap Donita yang sungguh cantik luar biasa. Kamu ingin berkenalan dengannya? Tanya Jack menatap Ayla dengan tatapan tidak percaya. Iya, dia sangat cantik, puji Ayla dengan tatapan terkagum. Menatap Donita yang hanya terdiam menatap Bara dengan tatapan kosong. Donita, kenalin, ini istriku, namanya Ayla. Ucap Bara tanpa ragu mengenalkan Ayla. Donita. Ucapnya membalas uluran tangan Ayla, yang sudah excited sekali menatapnya. Ayla, mengapa menatap Donita seperti itu? Tanya Bara menegur Ayla yang menatap Donita sampai tidak berkedip. Kakak model ya, cantik banget. Kagum Ayla tersenyum. Iya kan Bai, Kak Donita cantik? Ucap Ayla bertanya dengan polosnya pada suaminya. Yang membuat keempat teman Bara meneguk selaiva mendengarnya. Lantaran beberapa bulan lalu, Bara memang pernah dekat dengan Donita, walaupun belum sempat menjalin hubungan. Iya, cantik kayak Lala, jawab Bara mengelus kepala Ayla. Yang memang murni kagum melihat paras Donita. Lebih cantik Kak Donita dari Lala Bai. Dia tinggi dan berwajah bule, ucap Ayla lagi membantah argumen Bara, yang mengatakan Donita cantik seperti Ayla. Tapi di mata Bai, Lala yang paling cantik. Ucap Bara tulus dari dalam hatinya, yang tidak akan pernah membandingkan istrinya dengan siapapun itu. Ucapan Bara sungguh menggoyahkan tubuh Donita, yang sejak pertama kali kenal Bara sudah bisa merasakan bahwa Bara adalah orang paling tulus serta menerima apa adanya. Impian Donita untuk hidup bahagia bersama Bara kini telah sirna. Iyakah? Ucap Ayla tersenyum senang memeluk Bara dengan hangat. Ayla mencibir dari balik lengan Bara yang memeluknya pada Donita, yang kini meneteskan air mata pertanda dia memang menyukai Bara. Astaga, umpat Jack menutup mulut. Melihat Ayla licik kini mencibir pada Donita yang awalnya menangis. Namun emosi saat sadar Ayla telah menipu Bara dengan tampang polosnya. Padahal dia licik sekali, memuji hanya untuk menjatuhkan mental orang lain. Ucap Jack mempelototi Ayla yang terkesan jahat sekali. Hubi dia pelototi Lala, ucap Ayla mengadu pada Bara seolah takut. Bersambung.